yaitu adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diturunkannya kepada kita semua. Dari pagi kita membaca doa, ketika kita membuka mata kita terbangun dari tidur kita pun membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan hingga kita dapat membuka mata kita, melanjutkan perjalanan hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang tidur, dia tidak terbangun kecuali pada hari kiamat nanti. Maka syukurilah nikmat kehidupan dan pergunakanlah kesempatan hidup sebelum datangnya kematian. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan pada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, pembimbing kita, guru kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjuki kita, mengajari kita jalan-jalan kebaikan. Beliaulah yang telah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu semua kepada surga, melainkan aku telah perintahkan kamu semua kepadanya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu ke neraka, melainkan aku telah larang kamu darinya. Sehingga dengan petunjuk beliau kita dapat membezakan kebaikan dari keburukan, kita dapat membezakan yang dari yang batil, kita dapat mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas Islam, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan nikmat Allah, yaitu Islam, yang mempersatukan dan mempertemukan kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas petunjuk beliau sampai hari kemudian. Para
hadirin yang berbahagia, selepas sholat subuh tadi kita semua berdoa. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rutin dibaca oleh Nabi selepas sholat subuh. Nabi mengajarkan doa ini kepada istri-istri beliau untuk dibaca selepas sholat subuh, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau membuka hari dengan memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang semestinya menjadi pedoman seorang muslim dalam membuka dan menjalani hari-harinya, yaitu tiada hari tanpa ilmu. Senantiasa menambah dan meningkatkan kualiti ilmunya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh untuk menambah sesuatu di dunia ini selain daripada ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada nabinya, mengajari nabinya satu doa di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan pada kesempatan pagi ini kita bertemu, kita berkumpul di satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang sebenarnya padat, penuh sesak, bukan hanya dengan manusia, tapi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah jin-jin yang muslim, yang mendengarkan kalam Allah, yang mendengarkan kebaikan yang disampaikan oleh alimun nasal khair, guru yang menyampaikan kebaikan kepada umat manusia. Jadi majelis ini sebenarnya penuh sesak dengan malaikat dan para jin. Nabi mengatakan bahwa inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat sayyahin. Siapa malaikat sayyahin? Yaitu malaikat yang berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Lalu mereka apabila menemuinya, mereka akan menyinggahinya. Mereka akan berhenti dan ikut bergabung bersama ahli majelis, bersama orang-orang yang hadir di dalam majelis, dan mereka mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut, mendoakan rahmat dan mendoakan maghfirah, ampunan bagi siapa saja yang berada di dalam majelis ilmu. Ini merupakan taman-taman surga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menyinggahinya. Ila marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Nabi mengatakan, ibadul dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada pagi ini mendapat manfaat dan merupakan tabungan pahala kebaikan bagi kita di dunia sebelum nantinya di akhirat. Ketahuilah bahwa kehadiran kita, duduknya kita di majelis ilmu pada pagi ini selepas salat subuh ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Para hadirin dan hadirat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat sebuah tajuk, yaitu adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pelajaran adab,
Tentunya kita sebagai manusia pasti menjaga adab kita terhadap sesama manusia. Apabila kita berhadapan dengan orang tua kita, ibu bapak kita, bagaimana sikap kita? Kita akan hormat, kita akan menghargai, kita akan memuliakannya. Bukankah seperti itu? Ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita juga demikian, kita akan hormat. Ketika kita berhadapan dengan sahabat-sahabat kita, dengan handai tolak kita, atau dengan siapa saja, pasti kita akan memberikan rasa hormat. Kita akan menjaga sikap dan kata-kata kita. Kalau demikian, sikap kita, adab kita kepada sesama manusia, lalu bagaimana pula adab dan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melihat kita, mendengarkan ucapan kita, selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Tidak ada satupun perbuatan kita, ucapan kita yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim mesti wajib kena menjaga adab-adabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pelajaran adab, masalah adab ini merupakan masalah yang sangat penting. Bahkan ini merupakan salah satu pilar dari agama kita. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya adab. Islam mengajarkan kita adab-adab yang mulia. Bahkan Nabi kita menyempurnakan adab-adab yang memang sudah disepakati oleh seluruh umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu, karena pentingnya masalah adab ini, para ulama-ulama kita terdahulu sangat memperhatikannya. Ibnu Sirin misalnya, ia mengatakan, kana salafku kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Para salaf dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka sungguh-sungguh mempelajari adab sebagaimana mereka sungguh-sungguh juga mempelajari halal dan haram, mempelajari kewajiban dan larangan. Pernah ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i, bagaimana keinginanmu terhadap pelajaran adab? Maka beliau menjawab, aku mendengar satu pelajaran dari pelajaran adab yang belum pernah aku dengar. Maka seolah-olah seluruh anggota tubuhku, seluruh tubuhku ingin memiliki pendengaran hingga dapat merasai nikmatnya mendengar pelajaran adab. Beliau pernah ditanya juga, bagaimana keinginanmu untuk mendapatkan pelajaran adab? Maka beliau menjawab, seperti keinginan seorang perempuan ataupun wanita yang kehilangan anaknya, sedang ia tidak memiliki anak selainnya. Tentunya ia sangat mengharapkan pertemuan dengan anaknya tersebut. Ibnu Mubarak, salah seorang ulama terkemuka, Abdullah Ibnu Mubarak, dia pernah berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Salaf dahulu mempelajari adab, kemudian baru mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka sangat menekankan pentingnya mempelajari adab, sehingga Ibnu Mubarak lebih lama mempelajari adab daripada mempelajari ilmu ataupun halal dan haram. Karena kadang-kadang masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah masalah adab. Adabnya kepada sesama manusia, dan terlebih lagi adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu pilar agama adalah adab. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabinya sebagai pedoman,
sebagai panutan, sebagai contoh teladan di dalam masalah adab. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas adab akhlak yang sangat agung. Dan Nabi SAW menjadi contoh teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi telah terdapat suri tauladan, panutan yang baik bagi kita semua, bagi kaum muslimin dan juga hamba-hamba Allah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu tergantung kepada bagaimana dia dapat menjalin, dia dapat membina hubungan yang baik kepada sesama manusia dan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah kita disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak cukup hanya dengan hablum minan nas, tapi juga mesti dengan hablum minallah. Maka ada beberapa adat yang mesti kita miliki terhadap Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur seluruh urusan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kamu cicipi, yang kamu rasai, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena Allah itu baik, tidak dapat dilihat, sehingga kita kurang menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lebih menjaga adab kita kepada manusia daripada kepada Allah. Kita lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Mengapa? Karena Allah adalah satu yang baik, tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Sehingga mungkin kadang-kadang kita lebih hormat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang misalnya menghadap Allah di dalam salat tanpa kita memperhatikan bagaimana keadaan kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan manusia, kita mempersiapkan diri kita. Semuanya dipersiapkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita menjaga sikap kita. Kita tidak berani berkata-kata yang tidak baik ketika kita berhadapan dengan manusia. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kita lihat kaum muslimin misalnya salat atau tadi dalam keadaan tidur, padahal dia sedang berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berdiri dalam keadaan malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Padahal dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu adalah komunikasi, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu dalam bahasa Arab artinya adalah berbisik-bisik dengan seseorang. Itu artinya munajat. Kita berbicara dengan diri. Itu namanya bermunajat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa adab yang mesti kita jaga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting pertama adalah sebagai seorang muslim, kita mesti wajib mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini merupakan adab yang sangat penting, yaitu ketika seorang hamba, seorang muslim beribadah, melakukan sebuah ketaatan, maka dia mesti wajib mengikhlaskan ibadahnya itu hanya kepada Allah. Jangan dia berikan kepada manusia. Artinya dia mesti mengikhlaskan ibadahnya lillahi ta'ala. Ketika dia berdiri mengerjakan sholat, dia kena perhatikan niatnya.
Untuk apa dia berdiri mengerjakan salat? Apakah untuk manusia atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi mengingatkan kepada kita bahaya riya di dalam ibadah. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum minan Masiihid Dajjal?" Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kamu daripada fitnah Dajjal? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tentu saja." Maka Nabi mengatakan, "Asyirkul khafi," syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Nabi menjelaskan, "Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyidu salatahu lima yara min nadari rajulin ilaih." Nabi mengatakan seseorang, riya itu adalah seseorang berdiri mengerjakan salat, lalu dia memperbaiki, memperbagus, memperindah, memperelok salatnya karena dia sedang dilihat oleh manusia. Dia tahu dia sedang dilihat oleh manusia, maka dia pun membaguskan salatnya. Ada seseorang yang mengerjakan salat, biasanya dia mengerjakan salat tidak lebih daripada 2 menit. 2 rakaat biasanya 2 menit atau 3 menit, paling lama 3 menit 2 rakaat. Tapi ketika dia salat di hadapan manusia, mungkin di hadapan bapak mertuanya, dia pun menambah macam salatnya jadi 10 menit. Padahal biasanya cuma 3 menit, hanya 3 menit. Tapi ketika di hadapan ayah mertua dia, bertambah menjadi 10 menit. 3 menit memang itu lillah, untuk Allah. 7 menitnya untuk siapa? 7 menitnya ini untuk manusia. Maka seorang hamba, adab pertama dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya dia mengikhlaskan ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rida, tidak menerima darinya selain ibadah yang diniatkan lillahi ta'ala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'u 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah Rabb, Tuhan yang paling tidak memerlukan sekutu. Allah tidak perlu sekutu. Allah tidak menghendaki sekutu. Barang siapa saja melakukan amalan, dia sekutukan aku bersama yang lain dalam amalan tersebut, dalam ibadah tersebut, niscaya aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan menerima amal ibadahnya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan ibadah apa saja, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, apapun ibadah yang kita kerjakan, kita kena perhatikan niat kita, keikhlasan kita, ketulusan, kemurnian, kejernihan hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, seorang hamba mukmin mesti mengisi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih dia agungkan, dia besarkan di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ini sebenarnya dapat kita ambil dari setiap ibadah solat yang kita kerjakan. 5 waktu sehari semalam kita mengerjakan solat. Setiap kita solat, kita pasti membukanya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan dari perbedaan rukun ke rukun yang lainnya, ucapan yang disyariatkan yang dibaca adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar mungkin semua kita sudah paham artinya, tapi mungkin kita belum menghayatinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akan tetapi di dalam praktiknya
dalam kenyataannya bukan Allah yang maha besar, tapi harta benda yang maha besar, istri yang maha besar, suami yang maha besar, anak yang maha besar, jabatan yang maha besar. Nah, ada seorang mukmin kepada Allah, ada seorang muslim kepada Allah, dia isi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah. Jadi pelajaran yang kita petik dari ibadah salat, ketika kita memulai, kita membaca Allahu Akbar, maka ketika kita salat, tinggalkan dulu urusan-urusan yang lain. Nah, seorang mukmin yang memiliki adab ini, maka ketika dia salat, dia tinggalkan dulu seluruh kesibukan dunianya. Kadang-kadang kita sholat, namun pikiran kita entah kemana. Banyak orang-orang yang sholat, akan tetapi pikirannya masih kepada telepon bimbingnya yang belum dimatikannya. Sehingga ketika sholat berdiri, ada yang sholat, ketika telepon bimbingnya berdiri, dia lihat, lalu dimasukkan lagi ke dalam sakunya angkotnya. Begitu pentingnya sekarang ini gadget itu, sehingga mengalahkan Allah Akbar. Sehingga pada saat ini, pada zaman sekarang ini, di masjid-masjid ada tambahan. Tambahannya apa? Kalau kita perhatikan, ya, matikan handphone ada. Itu dulu tidak ada. Ya, pengumuman seperti ini, pemberitahuan seperti ini dulu tidak ada. Tapi sekarang luar biasa. Semua masjid pasti memperingatkan, telepon bimbing harus dimatikan. Karena banyak kita lihat sekarang ini, kaum muslimin datang ke masjid, dia tahu hendak bermunajat kepada Allah, namun dia tetap memperhatikan dan mengurus handphonenya. Sehingga ketika sedang sholat, sering kita lihat, sering kita dapatkan telepon bimbing ini berbunyi. Kadang-kadang bunyinya musik lagi, dan sangat mengganggu. Dan ini terjadi bukan hanya di sini ataupun di mana-mana, bahkan di Masjid Nabawi. Mungkin bagi yang pernah umroh atau haji, pasti pernah melihat dan menyaksikan kenyataan ini. Nah, ini kita prihatin sebenarnya. Di mana Allahu Akbarnya? Kalau ternyata kita sholat tapi kita masih mengurusi dunia, maka ini kurang beradab kepada Allah. Ya, kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti memperhatikan ini. Seorang mukmin, seorang muslim, dia wajib mengisi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dengan itu akan merasakan lezatnya iman. Bagaimana seorang mukmin merasakan lezatnya iman? Kalau kita memiliki iman tapi tidak pernah merasakan kelezatnya, maka coba perhatikan, ya, coba perhatikan, coba periksa. Mungkin jiwa kita sakit sehingga kita tidak merasai nikmatnya. Karena iman itu seperti makanan. Kalau kita makan, maka kita akan merasai lezatnya makanan itu. Tapi